warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah singkat termodinamika bersama saya Muhammad Faisal Wicaksono. Kali ini kita akan membahas mengenai tekanan. Tekanan adalah suatu gaya yang bekerja pada suatu bidang. Maka satuan tekanan ini adalah Newton per meter persegi. Tetapi tekanan dapat bekerja pada titik. Ya, jadi setiap titik memiliki tekanan yang berbeda. Oleh karena itu, tekanan di sini didefinisikan sebagai suatu gaya normal dibagi luas area di mana gaya normal itu bekerja, di mana limitnya itu limit A mendekati A aksen, di mana A ini jika pada suatu titik maka A aksen ini mendekati 0 ya. Jadi A aksen ini mendekati 0. Oke. Lalu tekanan yang secara bulk itu adalah gaya normal dibagi luas area, suatu luas area. Nah, ini maka di sini adalah tekanan at bulk, artinya tekanan pada suatu bidang ya. Jadi walaupun di bidang itu setiap titiknya bekerja tekanan yang berbeda-beda, tetapi secara keseluruhan tekanan itu bisa dibagi rata pada bidang tersebut. Nah, di sini gaya yang bekerja pada bidang A tersebut harus perpendicular atau tegak lurus terhadap bidang A tersebut ya, atau pada arah normal bidang A tersebut ya. Jadi kalau misalnya si gaya ini bekerja miring gitu ya, maka gaya ini harus diproyeksikan dahulu pada arah normalnya gitu, seperti itu. Oke. Lalu satuan tekanan ya. Tekanan di sini tadi sudah dibilang bahwa tekanan karena itu adalah gaya persatuan luas area, maka gaya adalah satuannya Newton dan luas area satuannya meter persegi. Maka unit tekanan atau satuan tekanan adalah 1 Newton per meter persegi. Lalu ini bisa kita sebut Pascal. Nah, Pascal ini ada berbagai macam variasi lah bisa kita bilang. Jika kita ingin berbicara 1000 Pascal, maka ya tinggal ditambahkan K di depannya, kilo ya, atau 1 juta Pascal ya, mega. Atau ada satuan lain yang disebut bar, yaitu 100.000 Pascal ya, jadi 10⁵ Newton per meter persegi. Lalu ada satuan standar yang lain, yaitu satuan standar atmosfer, yaitu ATM ya, kita singkat. 1 ATM itu kira-kira hampir sama dengan 1 bar ya. Jadi kalau 1 bar itu 1 kali 10⁵ Newton per meter persegi. Kalau 1 ATM itu 1 bar lebih dikit ya, 1,01325 ya, atau ini dalam satuan imperial, dan ini dalam bentuk ketinggian kolom air raksa ya, Hg ya, milimeter, yaitu berarti ya ketinggian air raksanya 760 mm, dalam inci adalah sekitar 30 ya. Lalu ada yang istilah tekanan absolut dan tekanan gauge ya. Tekanan itu dalam hal ini kita berbicara tekanan udara ya, tekanan udara atau tekanan fluida. Nah, jika tidak ada fluida hadir di bidang yang kita sebut tadi, maka tidak ada partikel udara atau fluida tersebut yang menumbuk atau menabrak bidang tersebut ya. Jadi kalau saya memiliki bidang dan ada partikel-partikel fluida tersebut bergerak dan pasti ada yang menumbuk, nah ini tumbukannya ini akan mengakibatkan gaya yang menekan ya, dalam tanda kutip gaya yang menekan bidang tersebut. Maka jika tidak ada partikel ini, artinya dalam artian vakum, maka tekanannya adalah 0 absolut. Jadi secara absolut tidak ada tekanan yang bekerja pada bidang tersebut. Nah, tekanan 0 ini kita biasa rasakan sebagai vakum, artinya tekanan yang menghisap. Tetapi sebenarnya ini adalah 0 absolut. Sedangkan tekanan yang biasa kita rasakan
pada tekanan sehari-hari gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari itu adalah tekanan atmosfer, sehingga pada dasarnya udara di sekitar kita ini menekan tubuh kita atau menekan bidang apapun yang bersentuhan dengan atmosfer tersebut. Tekanan atmosfer ini bisa kita anggap sebagai tekanan 0 gauge ya, jadi disebut gauge itu karena 0 saat pengukuran gitu ya. Nah, tentu ini adalah tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer. Nah, makanya tadi kenapa kita bisa menganggap bahwa tekanan ruang vakum itu adalah tekanan negatif atau menghisap gitu ya. Itu karena tekanan di ruang tersebut atau tekanannya kurang dari tekanan atmosfer, yaitu pada tekanan ini. Nah, ya, tekanan A katakan. Maka tekanan di A itu lebih tinggi daripada tekanan 0 absolut, tetapi lebih rendah daripada tekanan atmosfer. Maka di sini dia memiliki tekanan A absolut tetapi vakum ya, vakum gauge. Nah, begitu. Maka berapa tekanannya? Ya, kalau tekanan A katakan ATM ya, absolut, atau 1 atmosfer karena ini tekanan 0 gauge itu adalah 1 atmosfer dikurangi A adalah tekanan ATM gauge. Ya. Ada yang menulis gauge gauge gitu ya, ada yang tulisannya gauge. Ya, ini hanya beda antara British dan American ya. Lalu ada juga tekanan yang di atas tekanan atmosfer. Nah, tekanan itu maka disebut juga ya sama-sama tekanan di atas 0 ya, tetapi hanya beda angkanya saja. Misalnya saya mengukur tekanan absolut sebesar 3 bar katakan ya. Maka tekanan 3 bar ini ada tulisan A-nya, bar absolut ya. Maka 3 bar itu sama dengan 2 kurang lebih ya, 2 bar gauge ya. Nah, karena dia harus dikurangi tekanan atmosfer ya. Ini kira-kira 1 atm atau ya kurang lebih 1 bar ya. Maka tekanan tersebut yang kita ukur tergantung alat ukurnya ya, apakah dia mengukur tekanan absolut atau tekanan gauge ya, biasanya pada umumnya tekanan gauge. Maka tekanan bar itu adalah tekanan gauge ditambah 1 kurang lebih ya, karena kita sedang berbicara satu tekanan atmosfernya adalah 1 atm atau kira-kira 1 bar. Lalu bagaimana cara mengukur tekanannya? Di sini pertama yang sebelah kiri ya, di sini ada sebuah tangki yang dihubungkan oleh pipa ke sebelah kanan, dan pipa itu ke bawah lalu ke atas, dan pipa tersebut berujung pada pipa terbuka gitu ya, mulut yang terbuka. Tentu udara atmosfer menekan fluida yang ada di dalam pipa tersebut, pipa U tersebut, maka dia menekan ke bawah ini ya. Maka di titik ini tekanannya adalah 1 atm begitu. Nah, semakin bawah, semakin dalam posisi atau titik di dalam fluida itu, maka tekanannya semakin tinggi. Dan ini tekanan di B itu adalah sudah tekanan 1 atm ditambah tekanan yang diakibatkan oleh kedalaman air tersebut atau fluida tersebut. Nah, tekanan ini disebut tekanan hidrostatik ya, yaitu adalah rho G L ya, dalam hal ini L ya, tapi ada orang yang suka menyebutkan H atau Z ya. Maka tekanan di B itu sama dengan tekanan di A karena memiliki ketinggian yang sama. Nah, lalu tekanan di A merepresentasikan tekanan udara atau apapun ya, fluida yang ada di dalam tangki tersebut. Ya, maka tekanan di P, tekanan di
tangki gas itu adalah tekanan atmosfer ditambah dengan rho GL. Nah, lalu tekanan atmosfernya berapa? Tekanan vapor atau tekanan uap yang ada di atas ini ya, ditambahkan dengan tadi tekanan hidrostatik karena perbedaan ketinggian muka air di situ, dalam hal ini permukaan air raksa ya, dan permukaan B. Nah, ini perbedaan ketinggian ini adalah yang menyebabkan perbedaan tekanan hidrostatik ini ya. Lalu karena kita bisa menganggap tekanan vapornya ini 0 karena katakan air raksa tidak menguap pada tekanan tersebut atau bisa diabaikan, maka tekanan atmosfer ini sama dengan tekanan hidrostatik perbedaan ketinggian muka air raksa tersebut. Nah, ini yang tadi kita lihat terdapat tekanan yang satuannya adalah milimeter Hg ya. Jadi kenapa milimeter Hg itu 760 mm Hg sama dengan 1 atm? Karena pada tekanan 1 atm perbedaan ketinggian hidrostatik pada pipa tertutup tersebut adalah 760 mm. Jadi L-nya ini sama dengan 760 mm. Nah, begitu ya. Jadi 760 mm ini dari mana? Dari situ ya. Dan harus disebutkan fluidanya apa, karena rho ya, ini densitas tiap fluida akan berbeda. Gravitasi sama, yang akan membedakan L dari densitasnya. Jadi nanti jika kita menggunakan air sebagai alat ukur untuk mengukur tekanan atmosfer absolut ya, itu bisa, cuman pasti lebih tinggi karena tekanan air jauh lebih rendah, densitas air jauh lebih rendah daripada densitas air raksa, sehingga besarnya ketinggiannya juga akan jauh lebih besar gitu ya. Nah, itu juga suka dipakai tekanan, yaitu satuannya milimeter H2O ya. Jadi kalau ada orang iseng mau pakai, Pak saya mau pakai sirup, boleh ya, jadi nanti milimeter sirup bisa ya, cuman paling disebut aneh aja orang gitu ya. Oke, contoh ya, misalnya ada suatu barometer ya, ini alat ukur tekanan ini membaca 750 mm Hg. Jika densitas fluidanya tersebut adalah 13,59 gram per cm kubik. By the way ya, air itu densitasnya kurang lebih 1 gram per cm kubik atau 1 gram per cc ya. Dan gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat. Tekanan atmosfer dalam Newton per meter kuadrat, yaitu Pascal ya, dikalkulasi sebagai berikut. Maka tekanan atmosfer adalah rho air raksa dikalikan dengan G dikalikan dengan ketinggian muka, perbedaan ketinggian muka air raksa tersebut ya. Maka densitasnya dimasukkan ke sini. Ini adalah konversi satuan supaya satuannya dalam bentuk kilogram per meter pangkat 3 ya. Dikalikan dengan gravitasi, dikalikan dengan ketinggiannya, perbedaan ketinggiannya. Ini adalah faktor konversi satuannya. Maka hasilnya adalah 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat ya. Ini ya, dengan kata lain ini 1 bar ya, begitu. Nah, tadi di mention atau disebut tekanan hidrostatik, yaitu tekanan yang diakibatkan oleh perbedaan elevasi atau perbedaan kedalaman fluida ya. Misalnya saya punya tekanan di atas permukaan air, maka itu tekanannya adalah 1 atm ya, atau tekanan atmosfer ya, 1 atm. Lalu
semakin dalam dia menyelam, maka tekanan hidrostatiknya akan semakin besar, karena rumus tekanan hidrostatik adalah rho kali G kali L, atau dalam ini kedalaman maka H ya. Nah, H ini tidak pengaruh mau dia kedalamannya bentuknya seperti apa ya, permukaannya seperti apa, ada pada titik A, titik B, titik C, titik D, E, dan FG gitu ya. Semuanya memiliki tekanan hidrostatik yang sama karena mereka memiliki kedalaman yang sama ya. Jadi kedalaman tidak memperdulikan bentuk seperti apa ya. Yang penting dia perbedaan elevasi terhadap muka air sama, maka tekanan hidrostatiknya sama. Maka tekanan A, B, C sampai G itu besarnya adalah tekanan hidrostatik ditambah dengan tekanan atmosfer ya. Tetapi titik H dan titik I walaupun memiliki ketinggian atau perbedaan kedalaman yang sama, tapi tekanannya tidak sama. Kenapa? Karena tekanan hidrostatiknya berbeda. Yang membedakan apa? Rho-nya ya. Jadi tekanan saat muka pertemuan antara air dan air raksa di titik ini, maka tekanannya sama di titik ini. Tapi begitu lebih dalam dari itu, perhitungannya sudah berbeda, karena untuk yang di titik H dia menggunakan rho air raksa. Seperti itu. Cukup sekian kuliah singkat termodinamika kali ini. Saya harap kuliah ini dapat bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.